besar yang tidak subscribe yang nonton. Ayolah teman-teman bantu perkembangan channel ini ya, biar aku lebih semangat bikin video-video yang seru lagi. Kalian kan mau untuk banyak cerita tetapi kalian tidak mau subscribe. Jadi semacam malas juga aku bikin video. Di episode sebelumnya Nindi liburan bersama teman kerjanya. Dia merasa cukup nyaman sebagai cewek dan merasa keadaan sekarang lebih berwarna ketimbang menjadi cowok. Lalu apa nanti ada benih-benih cinta antara Nindi dengan seseorang? Mari kita saksikan saja. Seminggu sebelum hari event, Pak Wahab menyuruhku untuk ikut dengannya ketika pulang kerja nanti. Ketika selesai kerja aku langsung naik ke mobil Pak Wahab. Ternyata Pak Wahab mau mengajakku ke klinik Bu Winda. Lalu kami sampai di klinik. Aku bertemu Bu Winda dan masuk ke ruangannya. Bu Winda bilang kalau kali ini ada treatment khusus. Dia mau menyuntikkan sesuatu ke kedua dadaku yang udah mulai tumbuh. Efek dari suntikan ini adalah untuk memperbesar dadaku secara instan untuk keperluan event nanti. Ketika Bu Winda mengatakan itu, sebenarnya aku khawatir, aku takut. Dadaku tidak bisa balik lagi seperti semula, tapi Bu Winda mengatakan bahwa ini hanya untuk sementara dan nanti setelah beberapa bulan akan hilang efek dari serum ini. Mau bagaimana lagi, aku hanya bisa menerima demi kepentinganku pada saat event nanti. Setelah semua proses selesai aku diantar keluar oleh Bu Winda. Akan tetapi, aku tidak melihat Pak Wahab. Pak Wahab kemana Bu? Tanyaku. Oh Pak Wahab ada urusan katanya. Makanya dia pergi duluan. Lalu kamu? Nindi nanti saya yang ngantar kamu. Jawabnya. Oh begitu? Makasih Bu, jawabku. Setelah Bu Winda selesai akhirnya, kita berdua pergi meninggalkan klinik. Bu Winda bilang sebelum mengantarku pulang dia ingin mengajakku ke suatu tempat. Ketika aku tanya tempat apa dia tidak menjawab. Nanti juga tahu sendiri kamu, katanya. Setengah jam akhirnya kita sampai di suatu tempat yang Bu Winda ajak adalah salon. Katanya ini salon milik temannya. Lalu Bu Winda mengajakku untuk masuk. Setelah itu Bu Winda bertemu temannya yang punya salon. Mereka berbicara beberapa hal dan aku cuma duduk menunggu Bu Winda. Setelah selesai bicara dengan temannya, Bu Winda lalu menghampiriku. Nindi, kamu harus nurut saja. Sudah, saya kasih tahu semua. Nanti kalau sudah selesai saya kesini lagi buat jemput kamu, jelasnya. Lalu meninggalkanku sendirian. Mari MB ikut saya, kata seorang pegawai di salon tersebut. Ternyata tadi Bu Winda membicarakan tentang aku untuk dilayani di salon ini. Akhirnya aku disuruh duduk ke kursi salon untuk mendapatkan semua treatment yang sudah Bu Winda siapkan untukku, mulai dari perawatan kuku sampai rambutku yang dirapikan karena memang aku tidak pernah ke salon untuk rapihin rambut. Memang aku sehari-hari pakai jilbab. Baru kali ini aku merasakan rasanya pergi ke salon. Rasanya menyenangkan juga dilayani dan dimanjakan di salon. Tidak tahu, aku begitu menikmati sampai tidak sadar kalau sudah selesai saja. Padahal, setelah aku melihat jam, ternyata sudah lumayan lama juga aku di salon itu. Sekarang rambutku sudah bagus, rapih, dan enak dilihat. Aku berpikiran buat tak pakai jilbab dulu, nanti pulang ke kos. Mau pamer rambut baru ke Kak Sis. Aku terus berkaca di depan cermin untuk memainkan rambutku yang baru. Nindi, terdengar suara seseorang memanggil namaku. Loh Pak Wahab. Jawabku, udah selesai. Tanyanya, sudah selesai? Jawabku. Yaudah ayo pulang, ajaknya. Kenapa harus Pak Wahab yang jemput aku? Bukannya tadi Bu Winda bilang dia yang mau jemput aku. Aku sedikit malu karena ternyata yang jemput Pak Wahab. Mana aku lagi tak pakai hijab, aku pun mengikuti. Pak Wahab memasuki mobilnya. Setelah di dalam mobil aku sebenarnya ingin tanya kenapa bukan Bu Winda yang jemput, tapi tidak enak. Lalu
Aku urungkan niat itu, tidak penting juga. Yang penting aku bisa pulang ke kos. Nindi, panggil Pak Wahab. Iya Pak, jawabku. Kamu cantik banget malam ini. Pujinya kepadaku, hatiku deg-degan sangat kencang. Mendengar perkataan Pak Wahab, tubuhku seketika menjadi kaku dan salah tingkah. Aku yakin kalau wajahku sudah memerah. Detik demi detik berjalan dan Pak Wahab makin mendekat ke arahku. Sementara itu aku hanya bisa terdiam, memandangi wajah Pak Wahab. Terjadilah sebuah ciuman antara aku dan Pak Wahab, ciuman yang begitu mesra. Aku seakan lupa segalanya ketika itu sedang terjadi. Tangan Pak Wahab yang menyentuh leherku kemudian membelai kulitku, sampai ke rambut membuat aku makin tak sadarkan diri. Perasaan yang baru rasakan selama ini. Nindi, Nindi, Nindie, panggilnya. Seketika aku terbangun dari tidurku. Nindi bangun, sudah sampai, kata Pak Wahab. Aku yang masih setengah sadar, mencoba menelaah apa yang sebenarnya terjadi. Aku baru ingat, tadi di jalan, menuju pulang aku sempat ngantuk. Dan sepertinya aku malah ketiduran di mobil Pak Wahab. Lalu apakah semua tadi itu mimpi? Tapi aneh rasanya seperti nyata. Aku alami, aku juga baru menyadari kalau ternyata celanaku basah. Aku langsung tutupin dengan tas milikku. Semoga saja Pak Wahab tidak lihat atau menyadari kalau aku mimpi basah. Di mobilnya, mungkin memang itu tadi. Cuma mimpi. Aku langsung pamit dan berterima kasih ke Pak Wahab. Setelah turun dari mobil aku langsung masuk ke kos. Ternyata Kak Zese sudah tidur. Syukur bisa nanti malu. Aku ketahuan mimpi basah saya di mobilnya Pak Wahab. Badan rasanya sungguh capek dari pagi sampai malam belum. Juga aku dapat istirahat yang cukup. Aku memutuskan buat mandi lalu langsung tidur menyusul Kak Zese di kasur. Seminggu menjelang event aku juga makin dekat berhubungan dengan Dendi lewat chat untuk memastikan kalau aku sudah sangat paham tentang materi yang harus aku pelajari untuk event nanti. Bahkan hampir setiap hari. Sekarang aku chatan sama Dendi. Kak, cuma soal materi kadang hal-hal random kita bicarakan sekarang. Setelah kenal, ternyata Dendi tidak semenyebalkan yang aku pikir, ditambah dia lucu. Orangnya jeti, senang kalau ngobrol, pasti ketawa. 4 hari menjelang event aku sudah menguasai semua materi yang Dendi ajarkan. Sekarang persiapanku sudah semua, aku jadi lega dan tidak harus kepikiran lagi tentang event. Aku merasa terbantu banget sama Dendi, makanya aku berencana berterima kasih sama dia. Dendi makasih banget sudah mau bantuin aku, jawabku. Santai, yang penting ada imbalannya, jawabnya dengan tertawa. Iya tenang, mau imbalan apa Mang? Tanyaku kepada dia. Traktir saja gimana? Jawabnya. Ya udah pilih tempatnya saja nanti. Aku traktir. Jawabku. Iya, nanti malam aku jemput di kos. Kamu dandan yang cantik baik ejeknya. Hah, nanti malam banget. Tanyaku. Lalu WhatsApp Dendi tidak aktif. Aduh gimana ini? Aku langsung membongkar lemariku untuk mencari baju yang sesuai buat dipakai nanti malam. Kenapa Nin seperti panik begitu? Baru aja pulang kerja, tanya Kak Zese. Nanti malam mau pergi sama Dendi. Ci benci jati cinta nih judulnya kalau begini. Ejek Kak Zese kepadaku. Orang mau makan saja Kak. Hitung-hitung, terima kasih karena sudah mau ngajarin aku. Makan apa makan? Tanyanya.